Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT. Ya, serta yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta. Serta yang kami hormati Bapak dan Ibu para pejabat Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan serta seluruh pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Desa PDTT yang telah hadir. Ya, terima kasih telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar yang diadakan oleh BBPPM Yogyakarta, di mana pada saat ini BBPPM Yogyakarta berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya Mbak Sinta, sebelum memulai acara kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk acara angkringan ngobrol pintar sana sini The Series hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kami persilahkan. Selesai? Ya, Mbak Pipin, ini Bapak dan Ibu para peserta, ada tata tertib yang akan kita bacakan ini Mbak Pipin. Oh iya. Apa Iya, itu, Mbak kami Sinta? akan menjelaskan terlebih dahulu tata tertib pada acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, para peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon untuk menjaga kelancaran acara atau mikrofon dalam keadaan mute. Baik. Yang kedua, mengaktifkan video terutama pada saat pembukaan dan juga penutupan. Iya, dan yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat room Zoom maupun YouTube. Dengan format nama, underscore institusi atau asal, underscore tujuan pertanyaan, underscore pertanyaan. Contoh pertanyaan, Heri, underscore Desa Tridadi, underscore Mbak Devi Sulistiawati, underscore bagaimana cara mengoptimalkan peran strategis pendamping di desa? Iya, bagi seluruh peserta yang mengikuti acara pada hari ini wajib mengisi daftar hadir untuk memperoleh sertifikat. Link nanti akan dibagikan pada chat room Zoom oleh tim angkringan The Series. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Yosepin Dian Handiati bersama rekan saya. Ya, saya Sinta Sari Interpreter. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Baik Mbak Sinta. Sudah lama tidak jalan-jalan. Sekali jalan sampai ke Tanjung Enim. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Senang sekali kami berdua dapat diperkenan mengantarkan acara ini dan dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Semua dalam acara angkringan The Series dengan tema sinergi pendampingan masyarakat di desa dengan narasumber yang luar biasa. Siapa ini Mbak Sinta? Beliau-beliau ini. Yang pertama ini Mbak Pipin. Ada narasumber pertama ada Mbak Devi Sulistiawati KPSP. Apa kabar Mbak Devi? Baik Mbak Sinta, terima kasih. Ya, kemudian yang narasumber kedua ada Bapak Sumardi. Selamat pagi Bapak Sumardi. Ya, sepertinya sudah di ruang Zoom ya. Ya, selanjutnya narasumber ketiga ada Mas Mawan Munangsih. Selamat pagi Mas Mawan. Ya, selanjutnya. Dan narasumber keempat ada Mas Danang HB Saputro. Selamat datang Mas Danang. Ya, terima kasih kepada semua narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama seluruh peserta angkringan The Series pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, langsung saja kita mendengarkan keynote speech dari Bapak Dr. Haji Yusra MPD pada kesempatan kali ini. Beliau lahir di Buol, Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Juni 1968. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada Bapak Dr. Haji Yusra MPD, disilahkan.
Ya, makasih Mbak. Izin saya share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya lanjut, apa kedengaran suara saya? Terdengar, Bapak? Oh ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk mengisi acara kegiatan angkringan pada saat yang sangat baik ini. Tentu menjadi sesuatu kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi saya. Pak Kepala Balai Cokya, Balai Besar Cokya yang saya hormati dan seluruh jajarannya, Pak Heri tadi sudah menghubungi saya sejak kemarin, beliau menghubungi. Pertama-tama saya mengajak kepada kita untuk kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum saya lanjut juga saya mohon maaf pada kesempatan ini saya berada di Kalimantan Selatan, dan mungkin pada jam 11 ya, jam 10 di Jakarta, jam 11 di Kalimantan Selatan, saya akan mempresentasikan juga hal yang sama terkait dengan kunjungan kerja Bapak Ibu para anggota DPR RI di Komisi 8 di bertepatan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu nanti sesudah ini mungkin saya akan bergeser ke ruangan rapat bersama teman-teman dari DPR RI. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, seluruh peserta yang sempat hadir di ruang semi ini yang sama-sama saya banggakan, saya muliakan, saya diberi amanah, diberi kesempatan, kehormatan untuk dengan pendampingan masyarakat yang ada di desa. Saya kebetulan memperkenalkan diri, nama saya Yusra, saat ini beri amanah untuk menjadi Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Unit Kerja Eselon Pengembangan Sumber Daya Manusia, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, olehnya itu saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan tenaga pendamping profesional atau yang nomenklatur bunyinya di Keputusan Menteri atau di Kepmen 40 nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat desa. Namanya semua pendamping yang dikelola oleh Kementerian Desa namanya adalah tenaga pendamping profesional. Nah, ini terkait dengan ini kelihatan ya gambarnya ya, soalnya terhalang sama ini. Adapun mandat regulasi tenaga pendamping yang memayungi kegiatan pendampingan masyarakat desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana dicantumkan di dalam pasal 112 ayat 4 dinyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Selanjutnya pula dijelaskan di pasal 112 ayat penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pendampingan adalah termasuk di dalamnya juga adalah penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen sekaligus. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 yang menjelaskan tentang Undang-Undang 6 tahun 2014, jelaskan di pasal 128 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional kader pemberdayaan masyarakat desa. Jadi sesungguhnya selain dari pendamping desa yang diangkat dan diberi honor dan menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, pemerintah daerah juga diberi kesempatan bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan untuk mengangkat dan mengadakan pendamping desa itu juga memungkinkan di dalam PP 43 ini. Nah, terkait dengan itu juga maka kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2020 atau perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Nah, di pasal 10B, tenaga pendamping profesional bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berkewajiban mengimplementasikan kebijakan dan peraturan kementerian dalam mewujudkan pencapaian SDGs desa dan selanjutnya masih banyak lagi sebetulnya sambungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang pemberdayaan, maka kemudian pemberdayaan masyarakat desa itu adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Jadi kalau kita bicara sebetulnya pemberdayaan, bagaimana kemudian semangatnya adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan warga yang ada di desa, sehingga cara berpikir mereka semakin maju, berkembang, dan mandiri. Nah, oleh karena itu, kita berharap para pendamping desa yang dikelola oleh Kementerian Desa yang jumlahnya saat ini ada 34.184 orang, bisa bekerja dengan baik mendampingi warga desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan skala ekonomi masyarakat, dan kemudian juga bagaimana bisa mendampingi warga untuk dalam rangka meningkatkan status desanya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tahun 2015 sampai tahun 2020 pendamping desa ini mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai pendamping lokal desa yang ada di desa itu berada di Satker, 33 provinsi Satker. Nah, tahun 2021 kemudian kita tarik ke Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai hal karena pengelolaannya kita harapkan semakin profesional. Itulah kemudian pada tahun 2021 kemarin kita menarik ke Jakarta dengan membayarkan honor mereka by name by address, by rekening, memastikan bahwa mereka sebelum tanggal 10 harus terbayarkan semua honor-honor. Kita juga memastikan bahwa kinerja mereka bisa tercatatkan melalui laporan harian yang mereka harus melaporkan 8 jam per hari atau setara dengan 140 jam per bulan di aplikasi daily report atau laporan harian para pendamping desa. Nah, yang menjadi dasar evaluasi kinerja mereka dan dalam rangka membayarkan honor biaya operasional dan asuransi para pendamping desa. Namun juga yang perlu menjadi satu perhatian kita bahwa kemudian para pendamping desa ini mulai dari PLD yang ada di desa itu masih banyak karena memang umumnya di tahun 2015 itu adalah ex-PNPM yang kemudian diintegrasikan atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah karena PNPM waktu itu menjadi dilebur ke Kementerian Desa, sehingga dengan demikian beberapa teman sampai hari ini masih ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP. Itu ada 103 orang. Kemudian ada yang masih SMA karena memang PLD memungkinkan SMA untuk mendaftarkan diri berpartisipasi sebagai pendamping lokal desa dan jumlahnya hari ini masih mencapai 7.167 orang. Nah,
Selain itu adalah D1, D2, D3, dan S1. Namun juga ada pendamping desa yang sudah mencapai S3. Nah, itu jumlahnya ada 12 orang dan yang S2 sudah mencapai 757 orang hari ini. Sehingga dengan demikian dari segi kualifikasi, kompetensi, kami terus juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, atau kemampuan kompetensi para pendamping desa. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kemudian saat itu diserahkan pada tahun 2015 ke daerah? Karena memang kebijakan pengelolaan melalui dekonsentrasi itu adalah bagian dari pemberian kewenangan, sebahagian kewenangan pada daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pada saat itu karena pemerintah pusat melalui Kementerian Desa belum mempunyai kemampuan langsung untuk menangani langsung secara sampai ke level desa, sehingga dengan demikian dilakukanlah pengelolaan melalui dekonsentrasi. Nah, saat ini sudah dikelola melalui pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, pengelolaan pendamping desa. Yang perlu juga saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini bahwa pendamping desa saat ini memiliki tugas yang sangat urgent atau strategis bagi pendamping lokal desa adalah mendampingi pendataan SDGs desa. Bagaimana kemudian SDGs desa itu adalah data yang dimiliki oleh desa, dari desa, dan untuk desa. Nah, data SDGs desa adalah data warga yang berbasis mikro atau data mikro berbasis warga, yang kemudian memastikan bahwa yang tahu persis data tentang kondisi keadaan yang ada di desa adalah desa itu sendiri. Nah, oleh karena itu melalui data yang ada di aplikasi SDGs Desa, lalu kemudian memastikan bahwa ada berapa jumlah orang miskin yang ada di desa itu sendiri tahun ini, ada berapa jumlah kepala keluarga perempuan yang ada di desa itu, yang kemudian juga ada berapa orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk di dalamnya juga bagaimana kemudian potensi desa, dan orang yang sakit menahun yang kemudian negara harus hadir di tengah-tengah mereka untuk memastikan mereka terbantukan oleh negara dalam rangka melanjutkan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu di samping pendataan SDGs desa, mereka juga harus mendampingi badan usaha milik desa. Saat ini sekarang gencar-gencarnya kita untuk mendorong bagaimana kemudian badan usaha milik desa maupun badan usaha milik bersama desa atau BUMDesa bersama itu kemudian terdaftarkan badan hukumnya melalui Kementerian Hukum dan HAM, yang persyaratannya melalui aplikasi yang ada di Kementerian Desa. Oleh karena itu kita berharap para pendamping desa ini terus meningkatkan skala ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, kemudian juga bagaimana memastikan bahwa prioritas nasional yang berskala desa mendapatkan perhatian pendampingan secara maksimal yang ada di desa. Termasuk di dalamnya juga bagaimana memastikan bahwa penyaluran dan pemanfaatan dana desa betul-betul tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan pelaporannya juga tepat pada akhir tahun terlaporkan secara keseluruhan. Itu Kementerian Desa telah memastikan melalui aplikasi MONEP-DD atau monitoring evaluasi pemanfaatan dan penyaluran dana desa. Nah, ini semua yang dikerjakan oleh Kementerian Desa yang saat ini melalui panjang tangan oleh teman-teman semua yang ada di desa, melalui PLT, melalui PD yang ada di kecamatan, kemudian TA yang ada di kabupaten. Setiap kabupaten kota variatif jumlahnya, ada yang 5, ada 4, ada yang 6. Kemudian ada juga yang di provinsi, jumlahnya juga variatif, ada yang 9, ada yang 7, dan ada yang 5, termasuk yang ada di nasional, di level nasional, yang kemudian mereka melakukan pengelolaan secara berjenjang sampai ke level desa, memastikan bahwa mereka bekerja benar-benar setiap hari untuk melaporkan kegiatan yang ada di desa terkait dengan kemudian bagaimana KPM atau keluarga penerima manfaat melalui dana desa yang di dalam Perpres 104 40% harus betul-betul dipastikan melalui dana desa dapat menerima manfaat dari dana desa. Dengan
jumlah 74.961 desa yang ada di Indonesia tahun 2021 dan tahun ini ada 74.960 desa memastikan atau dipastikan mendapatkan 40% warga desa dari dana desa yang saat ini sedang kita dampingi dalam rangka pemanfaatan dan penyalurannya. Saya kira ini Mbak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih banyak atas kesempatan dan saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Yusra MPD yang telah berkenan memberikan arahannya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik Mbak Sinta, selanjutnya segera saja kita mulai sesi angkringan pada pagi hari ini yang akan dipandu dan dimoderatori oleh penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BBPPM Yogyakarta, yakni Mbak Suswi Nurmawadati SPT. Pendidikan terakhir beliau adalah strata 1 program studi ilmu dan industri peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada. Ya, kepada Mbak Suswi Nurmawadati SPT disilahkan. Ya, diucapkan terima kasih untuk Mbak Sinta dan Mbak Pipin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suswi Nurmawadati. Ibu Bapak bisa menyapa saya dengan Suswi. Saya akan memandu jalannya sesi paparan narasumber dan diskusi panel pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak peserta yang sudah bergabung dalam klinik angkringan The Series, Sinergi Pendampingan di Desa. Tadi saya sempat lihat di kolom daftar peserta. Terima kasih sudah berkenan bergabung pada para TPP, para pendamping desa, dan juga pada Awardi LPDP PK 176. Pendampingan desa ialah suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian, dan fasilitasi desa, di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa. Pendampingan di desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat terwujud. Perlu adanya pembinaan masyarakat dan tentunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan di desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pendampingan desa saat ini dilakukan oleh banyak elemen masyarakat, baik yang berasal dari dalam desa maupun dari luar desa. Nah, pada kesempatan kali ini secara khusus kita akan memperdalam, akan ada penjelasan dari keempat narasumber terkait dengan bagaimana pendampingan ini sudah dilaksanakan. Pendampingan kali ini spesifik dilaksanakan oleh keempat narasumber kita di salah satu desa di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita ikuti paparan dari keempat narasumber. Sebelumnya izinkan saya menginformasikan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, kami persilahkan melalui kolom chat dengan format nama, garis miring asal instansi, garis miring tujuan pertanyaan, dan terakhir pertanyaannya. Langsung saja akan mulai sesi paparan pertama pada webinar kali ini. Kesempatan pertama kali ini akan ada paparan dari Ibu Devi Sulistiowati Kurnia Pitayani, Sarjana Pertanian. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Beliau lahir di Bantul pada tanggal 10 Oktober tahun 1982. Pendidikan terakhir beliau adalah strata 1 pada Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta. Langsung saja kepada Mbak Devi ya, saya panggilnya biar lebih akrab. Karena Mbak Devi ini juga masih muda, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Mbak Devi, kami persilahkan waktu paparan 15 menit. Terima kasih. Baik,
Mbak Suswi, terima kasih banyak. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya PowerPoint saya, PPT saya? Oke, ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2, dan Eselon 3, serta para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar, angkringan yang hadir baik di ruang Zoom meeting maupun di channel YouTube BPPM Yogyakarta, kemudian para narasumber yang sudah hadir baik di balai maupun di ruang Zoom meeting. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim webinar angkringan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk berbagi terkait dengan kegiatan sinergitas pemberdayaan masyarakat di desa. Sebenarnya saya mewakili dari teman-teman saya, kami dari penggerak swadaya masyarakat ini ada 3 orang ya, tim kami. Nah, ini sudah terlihat di layar. Nah, ini adalah tim kerja kami. Yang pertama adalah Ibu Amia Sudewi. Beliau adalah penggerak swadaya masyarakat ahli madya. Kemudian Mas Anwar Setiawan. Beliau juga penggerak swadaya masyarakat ahli muda dan juga saya sendiri. Nah, kami ini bertiga menjadi tim pemberdayaan kegiatan di dusun, tepatnya di dusun Sidowayah, Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nah, kegiatan ini adalah kolaborasi kami dengan LPDP. Jadi mahasiswa atau teman-teman LPDP ini bekerja sama atau berkolaborasi atau bersinergi dengan teman-teman PSM penggerak swadaya masyarakat di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Yogyakarta. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan proyek sosial atau pengabdian masyarakat seperti itu ya. Biasanya kalau di universitas biasanya ada program pengabdian masyarakat di Dusun Sidowayah. Di sini kita melakukan kegiatan pemberdayaan. Nah, kegiatan pemberdayaan kenapa memilih di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebelum adanya SOTK baru, kemarin kita tugas pokoknya hanya melatih saja atau pelatihan saja, tetapi setelah ada SOTK baru, kita ditambah tugas pokoknya yaitu pemberdayaan. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Yusra di awal tadi, bahwa pemberdayaan itu adalah merupakan upaya pengembangan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya buatan, serta sumber daya manusia. Kemudian melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah, prioritas, dan kebutuhan yang ada di desa. Nah, pendampingan ini bisa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan yang ada di desa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya pembentukan dan pengembangan BUMDesa, atau misalnya pencapaian SDGs desa, ataupun peningkatan sinergitas program dan kegiatan yang ada di desa, seperti itu. Nah, lalu tahapan-tahapan dalam pemberdayaan. Jadi di dalam pemberdayaan ini kita melakukan beberapa langkah-langkah untuk kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan. Jadi kita harus menyiapkan community worker-nya atau pelaku-pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam hal ini yang kita siapkan adalah penggerak swadaya masyarakat, kemudian ada pendamping desa, pendamping lokal desa, kemudian teman-teman LPDP angkatan 176, dan kemudian kita juga siapkan lapangannya. Jadi lapangan ini
yang dimaksud adalah lokus. Jadi bisa di lokusnya dusun, bisa di desa, atau bisa di kawasan. Nah, setelah itu tahap yang kedua adalah pengkajian. Nah, pengkajian ini adalah identifikasi. Jadi mengidentifikasi potensi-potensi apa yang ada di desa, kemudian masalahnya apa, kemudian sampai kepada kebutuhan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya dengan sasaran atau kegiatan pemberdayaan yang tepat. Nah, khawatirnya ketika kita tidak melakukan identifikasi, ini menjadi satu sasaran atau pemberdayaan yang kurang tepat, sehingga endingnya akhirnya akan menjadi satu program pemberdayaan yang mubazir seperti itu. Nah, kemudian langkah ketiga adalah perencanaan alternatif program kegiatan. Jadi kita dari identifikasi kebutuhan atau masalah itu, kita akan menemukan sebuah alternatif perencanaan. Jadi misalnya kalau di masyarakat itu dia mempunyai banyak kebutuhan, jadi kita nanti memilih yang paling prioritas, yang paling urgent seperti itu, kemudian nanti kita tetapkan sebagai rencana program kegiatan. Nah, setelah itu kita lakukan performalisasi rencana aksi. Biasanya kalau di dalam pelatihan di balai, di setiap akhir sesi itu kita menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, rencana kerja tindak lanjut ini yang akan nantinya menjadi rencana aksi dari teman-teman peserta pelatihan. Kemudian setelah itu diimplementasikan, dilaksanakan, kira-kira apa nih yang menjadi kesulitan atau kira-kira apa yang belum bisa dilakukan, nanti kita evaluasi. Nah, nanti setelah kita evaluasi, kita akan temukan tindak lanjutnya itu apa. Nah, setelah itu kita lakukan pengawasan juga, pengawasan baik pengawasan oleh internal di dalam masyarakat maupun dari pelaku pemberdayaan. Nah, selain itu juga ada terminasi. Terminasi artinya bahwa setiap kegiatan pemberdayaan, ketika pemberdayaan itu sudah mencapai mandiri, maka kegiatan ini kita akhiri seperti itu. Nah, ketika sudah mandiri, maka masyarakat ini sudah bisa berjalan ibaratnya di kakinya sendiri tanpa perlu bantuan teman-teman pemberdayaan yang harus selalu mengawal di satu tempat atau satu desa. Nah, kenapa kita perlu melakukan sinergitas ABCGFM? Nah, sinergitas ABCGFM ini adalah pengembangan dari sinergitas model pentahelix. Jadi kalau pentahelix itu kan ada 5 unsur ya. Jadi sinergitas itu kerjasama multi pihak. Jadi pihak-pihak yang terkait ini yang nanti akan membersamai, akan memberikan penguatan dan memberikan keberlanjutan terhadap pemberdayaan, program pemberdayaan yang akan dijalankan. Nah, seperti halnya manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Akan lebih enak jalannya, akan lebih ringan jalannya apabila kita berjalan beriringan. Nah, seperti sinergitas ABCGFM ini. Jadi yang pertama adalah dari pihak akademisi. Nah, akademisi ini seperti halnya dari teman-teman mahasiswa LPDP. Jadi teman-teman mahasiswa LPDP ini sebagai konseptor. Jadi mereka-mereka inilah yang mempunyai konsep, yang mempunyai yang membantu masyarakat untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan sentuhan-sentuhan teknologi yang baru kepada masyarakat. Nah, selain itu juga di akademisi itu ada program yang namanya KKN tematik. Nah, KKN tematik ini juga nanti akan bisa bersinergi di kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah bisnis. Nah, bisnis ini bisa kalau misalnya di suatu desa wisata ya, contohnya ini bisa travel agent juga bisa dijadikan teman atau partner sinergitas gitu. Kemudian ada asosiasi desa wisata atau ASI-Dewi. Nah, kemudian swasta, pihak-pihak swasta atau BUMN atau pihak-pihak pemasaran, misalnya e-commerce juga bisa. Kemudian komunitas, community gitu ya, komunitas ya,
komunitas misalnya masyarakat yang ada di dalam desa ataupun di luar desa. Misalnya di dalam desa, misalnya di desa itu ada UMKM atau pengrajin batik atau pengrajin yang lain. Kemudian ada juga komunitas misalnya di luar, misalnya ada pecinta alam, kemudian komunitas pengrajin yang dari luar, kemudian komunitas kalau di dusun Sidowayah ada komunitas trail ya yang kemarin yang diajak kerjasama di kegiatan event di Puncak Arjuna. Nah, kemudian government ini pemerintah yang punya regulasi untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Misalnya pemerintah desa, kemudian ada karena kaitannya sama wisata berarti ya dinas pariwisata misalnya, atau ketika itu ada wisata itu ada di lokasi perhutani berarti kerjasamanya dengan perhutani. Kemudian ada Kementerian Desa dalam hal ini kegiatan ini kaitannya dengan penggerak swadaya masyarakat. Nah kemudian, ini tambahan dari pentahelix, modal pentahelix tadi adalah financial institution. Jadi lembaga-lembaga keuangan yang bisa diajak bersinergi atau bekerja sama dengan di kegiatan pemberdayaan. Nah, misalnya kalau financial institution itu pihak-pihak perbankan. Nah, pihak-pihak perbankan ini tidak hanya sekedar memberikan kredit melulu, tapi bisa juga dengan pemberian hibah misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian media ini bisa ketika nanti punya event-event di satu desa itu punya event atau punya kegiatan-kegiatan yang lain bisa mengundang media elektronik untuk memasarkan atau menginformasikan bahwa di suatu desa itu punya potensi atau punya tempat wisata yang mempunyai daya tarik seperti itu. Itu sinergitas ABCG FM, pengembangan dari sinergitas model pentahelix. Nah, saya ingin berbagi terkait dengan langkah-langkah yang sudah kami laksanakan kemarin yang berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa LPDP. Nah, ini persiapannya adalah yang pertama ini Mas Putro dengan Mas Juwari pertama kali datang ke kantor kami, ke kantor balai, koordinasi dengan ada Bapak Kepala Balai, Pak Anto, kemudian Bu Mia, dan juga saya. Nah, kita membicarakan terkait dengan langkah-langkah awal ketika kita mau melaksanakan atau melakukan kegiatan pemberdayaan. Nah, kemudian diputuskan bahwa langkah awalnya adalah pengkajian atau pengidentifikasian potensi, masalah, dan kebutuhan yang ada di Dusun Sidowayah, Desa Gunung Gajah, Kabupaten Klaten. Nah, dalam hal ini, di pertemuan ini dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, Pak Yoyo, kemudian ada Paguyuban RT, Paguyuban RW, kemudian ada Karang Taruna, Direktur BUMDes juga hadir. Nah, dari identifikasi tersebut ditemukan bahwa ini adalah kurang lebih pesona Puncak Arjuna Sidowayah. Nah, ini yang kami berdayakan di sekitar sini. Ada spot selfie, ada bumi perkemahan, ada edukasi, ada pasar jatian. Nah, ini adalah kondisi sebelum ada wabah COVID-19. Jadi seperti ini kondisinya, ada pasar jatian sudah dilaksanakan di sini, kemudian ada spot selfie-nya, kemudian ada edukasinya. Nah, setelah pandemi COVID-19 merebak, ternyata kondisinya jadi tidak terawat seperti ini ya, di sebelah sini sama sebelah sini. Nah, mereka tidak terawat karena sesuatu hal dan memang karena pariwisata memang ditutup, tidak boleh dibuka waktu itu. Nah, kemudian kita juga temukan bahwa permasalahannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali potensi sehingga daya tarik wisata tidak maksimal. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya aktivitas wisata selama pandemi dan berpengaruh terhadap sarpras pendukung wisata. Jadi di identifikasi kemarin yang kita lakukan bahwa teman-teman
atau masyarakat yang ada di Dusun Sidowayah ini kurang mampu untuk menggali potensi yang ada di Dusun Sidowayah. Ada potensinya adalah pesona Puncak Arjuna, tetapi hanya spot selfie, belum mengarah kepada konsep wisata yang model CBT, ya. CBT itu community based tourism. Jadi belum mengarah atau belum memperlakukan masyarakat itu sebagai pelaku wisata, tetapi masyarakat hanya sebagai objek wisata. Nah, solusinya dari sini adalah menumbuhkan kembali semangat dan kesadaran untuk mengidentifikasi daya tarik yang ada di desa dan daya dukung wisata, termasuk 3A. 3A itu adalah atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Nah, kemudian konsep CBT ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan paket wisata untuk mengembangkan pesona Puncak Arjuna yang ada di Dusun Sidowayah. Yang ketiga adalah dapat dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakatnya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pelatihan dan pendampingan dari stakeholder yang terkait. Nah, ini adalah perencanaan alternatif yang kita lakukan melalui pelatihan manajemen desa wisata. Jadi kita melakukan pelatihan selama 3 hari. Hari pertama adalah teori, kemudian hari yang kedua kita lakukan praktek identifikasi 3A yang tadi sudah saya sebutkan, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, dan penyusunan paket wisata berdasarkan dari identifikasi daya tarik wisata yang ada di masyarakat. Kemudian setelah itu kita menyusun rencana kerja, tindak lanjut, atau rencana aksi setelah pelatihan dilaksanakan. Nah, di hari yang terakhir kita ada kunjungan lapang. Jadi kunjungan lapang ini biar membuka wawasan masyarakat terkait dengan wisata-wisata yang ada di desa lain yang bisa diadop dan yang bisa diinovasi di Dusun Sidowayah, Desa Gunung Gajah. Nah, dari RKTL ini kemudian disusun rencana aksi. Yang pertama adalah pendataan usaha yang dapat dijadikan potensi wisata atau yang dapat dijadikan daya tarik wisata di Dusun Gunung Gajah, Dusun Sidowayah, Desa Gunung Gajah. Kemudian setelah itu dilakukan gotong royong, pembenahan lokasi wisata, pesona Puncak Arjuna, kemudian gotong royong akan dilakukan setiap hari di hari Minggu setelah pelatihan. Nah, kemudian implementasi program itu turunan dari rencana kerja tindak lanjut yang dilakukan, yang masih proses saat ini karena berbenturan atau berbarengan dengan puasa, jadi masih mendata usaha sebagai daya tarik wisata. Nah, untuk gotong royong pembenahan lokasi wisata ini masih dalam proses. Nah, ini adalah schedule pendampingan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah di tanggal 17 Mei, kita akan lakukan penyusunan alternatif paket wisata. Karena dari evaluasi RKTL nanti akan kita bahas, dari pendataan tadi juga kita akan bahas usaha-usaha apa yang menjadi daya tarik, kemudian akan kita susun alternatif paket wisata. Kemudian setelah itu menyusun analisis kelayakan usaha. Jadi ketika teman-teman alumni pelatihan tadi sudah menyusun paket wisata, nanti kita akan membuat analisis SWOT-nya, kemudian bisnis model kanvas atau rencana usahanya seperti apa, nanti dimasukkan atau disusun dalam sebuah analisis kelayakan usaha, dan itu menjadi sebuah semacam proposal. Jadi proposal yang berbeda. Kalau proposal yang biasa itu hanya sekedar membutuhkan modal gitu ya, intinya seperti itu. Tetapi kalau analisis kelayakan usaha, kita sudah memproyeksikan keuntungan yang akan didapat dari penyusunan alternatif paket usaha yang sudah dibuat oleh alumni peserta. Nah, kemudian setelah itu di tanggal 29 kita akan melakukan simulasi paket wisata yang sudah disusun oleh peserta agar kita tahu kira-kira yang sudah disusun paket-paket wisata itu bisa diterapkan atau tidak
ketika nanti ada wisatawan yang datang. Nah, kita akan lakukan evaluasi juga. Kemudian setelah jadi, nanti di tanggal 1 Juni, nanti akan ada paparan analisis kelayakan usaha dan rencana aksi yang disampaikan oleh peserta kepada penggerak swadaya masyarakat, kepala desa, LPDP, dan juga pendamping desa dan pendamping lokal desa. Seperti itu. Nah, Izin Mbak Devi 2 menit lagi. oh ya, baik Mbak. Kemudian dilakukan evaluasi dan terminasi. Jadi setiap kegiatan perlu adanya evaluasi. Jadi di tahap-tahap kegiatan tadi harus ada evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program kegiatan dan tindak lanjut suatu program. Ketika di dalam perjalanannya terdapat kendala, itu nanti akan segera tertangani dengan baik atau dicarikan solusinya. Nah, kemudian target waktu diperlukan agar program dapat berjalan sesuai dengan target perencanaan. Nah, setelah itu pihak atau pelaku pemberdayaan melakukan pemutusan atau pemberhentian kegiatan pemberdayaan jika masyarakat sudah mampu atau mandiri. Jadi terminasi ini ada waktu yang harus kita targetkan, yang harus kita tentukan. Jika masyarakat ini sudah mampu berdiri di kakinya sendiri, maka program pemberdayaan ini akan kita hentikan. Seperti itu. Nah, mungkin itu Mbak Suswi, paparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Suswi selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Mbak Devi. Terima kasih. Jadi cukup jelas dan terperinci ya, mulai dari langkah awal yang sudah dilakukan seperti apa sampai dengan pelatihannya seperti apa, kemudian terakhir terkait dengan tindak lanjut RKTL pelatihan. Selanjutnya kita akan memasuki paparan yang kedua. Telah hadir di sini Bapak Nangwan Nangsih. Izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 6 Juli 1979. Saat ini beliau menjabat sebagai penggiat atau pengurus Pok Darwis yang ada di Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Mungkin dari beliau ini kita bisa mendengar terkait dengan kegiatan pendampingan dalam hal desa wisata yang ada di Desa Gunung Gajah ini. Langsung saja kepada Pak Nawan, kami persilahkan untuk memaparkan dengan waktu maksimal 15 menit. Pak Nawan. Halo? Oh, Pak Mawan nggih, ngapunten. Saya taunya Nawan. Pak Mawan nggih, nyun sewu, Pak. Iya, Pak. Kami persilahkan, Pak. Audionya belum masuk, Pak. Nyun sewu. Masih di unmute atau? Kurang keras, Pak. Nyun sewu. Tadi waktu nopo sebelumnya bisa Pak, kayak seperti yang tadi aja saat di awal. Cek satu. Iya, nggih. Videonya Pak, yang sekarang nggak nyala. Kalau ini saya pakai HP Mbak. Oh nggih. Ya. Videonya nggak bisa dinyalakan Pak? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Suaranya terdengar jelas? Ya, monggo Pak, silahkan Pak. Monggo diceritakan bagaimana terkait dengan kegiatan pendampingan
yang sudah dilakukan baik oleh kelompok sadar wisata nggih Pokdarwis maupun dari kemarin setelah ada pelatihan dari kerjasama antara penerima beasiswa LPDP dengan Balai Besar kami. Monggo Pak Mawan, silahkan waktu 15 menit. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya mohon maaf karena ini saya pakai handphone nggih. Jadi begini Mbak, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Devi dan teman-teman dari BPPM Jogja dan juga teman-teman dari LPDP PK 176 yang kemarin sudah melakukan memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami khususnya di warga kami dan juga Puncak Arjuna ya. Jadi kedatangan teman-teman LPDP itu sangat membantu sekali kepada warga kami dan juga muda-mudi atau karang taruna yang ada di kampung kami, Mbak. Jadi begitu banyak pelatihan-pelatihan yang kami dapat dari teman-teman LPDP dan juga pelatihan-pelatihan dari teman-teman BPPM Jogja. Jadi kami sangat beruntung kemarin di daerah kami bisa dipilih oleh teman-teman LPDP PK 176 untuk atau sebagai tempat proyek sosial dari teman-teman LPDP. Jadi selain ilmu yang kita dapat, juga menumbuhkan semangat kami yang sudah beberapa tahun ini bisa dikatakan hilang, Pak. Karena kami juga terdampak dari pandemi, ya. Jadi ketika teman-teman LPDP datang, sebelumnya juga ada teman-teman dari UNI juga, dan dari teman-teman LPDP begitu memotivasi kita untuk bangkit kembali. Jadi di situ ada pelatihan-pelatihan seperti digital marketing, manajemen, terus bisnis keuangan dan lain sebagainya yang menyasar ke Karang Taruna, terus ibu-ibu pengajar TPA dan juga kepada anak-anak. Jadi yang siswa SMA, SMP, SD itu di situ ada kegiatan kakak asuh. Jadi kami merasa beruntung ketika teman-teman LPDP melakukan proyek sosialnya di daerah kami begitu Ibu, Mbak. Dan juga dari teman-teman LPDP juga sudah memberikan sesuatu hal yang besar kepada kami. Di situ ada pojok belajar juga. Jadi di pojok belajar itu bisa dijadikan dari anak-anak yang masih sekolah untuk belajar bersama. Dan juga ada jenis perpustakaan. Jadi teman-teman dari LPDP sudah memberikan sesuatu yang lebih yang membuat kita semakin istilahnya bisa untuk bangkit kembali gitu Mbak. Ya. Dan ditambah lagi yang terakhir pelatihan dari Mbak Devi ya, yang dari BPPM Jogja itu sangat luar biasa. Sebelumnya kita belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan dari teman-teman LPDP PK 176 dan juga dari BPPM Jogja.
dan itu sangat membuat kami optimis bisa untuk aktif kembali dan lebih maju dari yang kemarin. Kalau kemarin dari Puncak Arjuna itu hanya mengandalkan objek wisatanya aja, tapi setelah dari teman-teman LPDP dan BPM Jogja itu datang dengan pelatihan-pelatihan yang mereka berikan ke kami, bisa ada beberapa yang bisa kami jual di pariwisatanya ya. Seperti kita diajarkan atau diberi pelatihan bagaimana cara membuat paket wisata dengan daya tarik wisata yang ada di tempat kami, dengan melibatkan UMKM, warga, dan semua elemen masyarakat yang memang harus kita libatkan. Jadi selama ini kita hanya terfokus ke objek wisatanya aja. Jadi hanya dengan spot selfie-nya, dengan alamnya. Jadi enggak ada belum ada daya tarik wisatanya. Terus kemarin juga kita diberi pelatihan bagaimana cara membuat paketan dengan sangat detail sekali rincian-rinciannya, dengan per paket dengan harga berapa, itu kita diberi pelatihan seperti itu, kita diajar seperti itu. Jadi benar-benar membantu bahwa kedepannya kami bisa bangkit lagi dan lebih maju lagi. Jadi seperti kelompok batik, kelompok jamu, karawitan, terus jamu gendong, keripik. Jadi UMKM yang ada di tempat kami data dan kami jadikan paketan-paketan yang seperti diajarkan dari teman-teman dari non sewu Mbak Devi yang dari BPM Jogja. Jadi kemarin juga ada komunikasi dengan beliau sampai mana kita ini. Kemarin mohon maaf sebelumnya karena berbarengan dengan bulan puasa, jadi kami baru ada pendataan dan istilahnya musyawarah paket 1, 2, 3. Di situ ada 3 paket yang kita tawarkan nanti. Cuman ini masih perlu direvisi lagi karena sebisa mungkin paket yang kita tawarkan itu benar-benar bisa menarik minat pengunjung atau minat orang lain gitu, Pak. Jadi seperti kolaborasi dengan teman-teman penggiat kearifan lokal di situ, terus seperti kalau di tempat kami kan juga ada reok, gedruk gitu, terus karawitan gitu. Nanti kan kita masukkan ke paket tersebut, Mbak. Jadi kemarin paketan yang kita bikin itu hanya sekedar dari kelompok KWT, itu jamu, terus batik sama UMKM-nya. Jadi nanti akan kita perbaiki lagi biar lebih menarik kalau kita tawarkan ke khalayak ramai gitu. Selain itu, alhamdulillah yang masih berjalan di tempat kami itu outbound, Mbak. Jadi dari tim outbound-nya kami benar-benar disupport dari pemerintah desa atau BUMDes, dan selain itu dari teman-teman LPDP PK 176 kemarin juga memberikan pelatihan ke kami tentang outbound. Jadi kami benar-benar untuk saat ini fokus ke outbound-nya. Cuman kami juga belum
keluar dari Klaten. Jadi kemarin ada peserta yang sudah kami terima itu dari dalam Klaten, Mbak. Jadi kami juga dilatih untuk menjadi fasilitator profesional, tapi karena juga kendala dengan peralatan outbound, kami juga memakai peralatan outbound seadanya dengan game-game yang sederhana tapi menarik. Dan kebetulan beberapa peserta yang dari sekolahan itu juga puas, guys. Jadi apa yang kita berikan atau game-game yang kita kasih itu tidak mengecewakan gitu. Tapi kami juga belum bisa menerima paketan seperti harus. Kalau kemarin kita hanya outbound aja, tidak sama makan siang atau snack box-nya itu kemarin kita belum berani ambil karena kami baru beberapa kali menerima peserta outbound. Mungkin kedepannya dengan pelatihan-pelatihan diberikan dari teman-teman LPDP dan BBPM Jogja, insya Allah kami sudah berani dengan paket yang lengkap gitu. Dan mungkin di sini saya juga mau saran dari teman-teman bagaimana cara membuat paket yang bisa diminati atau disukai oleh konsumen nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Kalau ada salahnya. Ya, terima kasih untuk Pak Mawan, Mas Mawan, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah tadi dijelaskan terkait dengan progres-progres apa yang sudah dilakukan setelah mengikuti pelatihan dan ada bantuan, ada intervensi ya terkait dengan pelatihan baik oleh Balai maupun oleh LPDP PK 176. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan paket-paket yang akan dilaksanakan, kemudian RKTL-nya yang terkait dengan UMKM yang akan didata juga sudah didata. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu izinkan kami mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, _asal instansi, _tujuan pertanyaan, _pertanyaan. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dibagikan, baik di chat Zoom, di link chat Zoom sudah dibagikan terkait presensinya, supaya bisa memperoleh sertifikat webinar setelah acara ini berlangsung. Langsung saja tanpa berlama-lama karena masih ada 2 narasumber lagi, kita masuk ke narasumber yang ketiga. Narasumber kita yang ketiga pada webinar kali ini adalah Bapak Sumardi. Izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau merupakan salah satu putra daerah Klaten yang kini aktif sebagai pendamping desa. Beliau merupakan lulusan dari Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau menjabat sebagai pendamping desa, di mana salah satu desa yang didampingi adalah Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada Pak Sumardi, kami persilahkan Bapak untuk menceritakan terkait sejauh mana pendampingan yang sudah Bapak lakukan, terutama di Desa Gunung Gajah. Waktu 15 menit. Silahkan Pak Sumardi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Yusro, MPD dari Kementerian Desa. Yang kami hormati rekan-rekan narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati juga moderator dan MC yang cantik-cantik. Yang kami hormati peserta pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa bersinergi dalam pendampingan di desa. Tidak lupa pada kesempatan hari ini
ini tanggal 21 April. Saya ucapkan selamat Hari Kartini. Ini yang muncul adalah Kartini masa depan yang akan membawa nanti Indonesia itu ke arah menjadi negara yang maju dan modern. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan pagi hari ini kami hanya bercerita, kami selaku pendamping desa, saya bertugas di Kecamatan Bayat itu mulai 1 Agustus di tahun 2018 dan pada waktu itu mungkin dalam banyak pemberdayaan belum maksimal, dan setelah beberapa pendampingan yang kita lakukan, kita mensinergikan. Dalam hal ini sinergi yang dimaksud adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi. Sinergi itu saya ulangi berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah sinergios, yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal, terutama dalam sinergi pendampingan di desa ini. Dalam hal sinergi, kita sudah mengkolaborasikan dalam hal ini adalah strategi yang kita terapkan adalah strategi koordinasi. Di dalam strategi koordinasi ini, kita berkoordinasi dengan tenaga ahli di tingkat kabupaten. Itu misalkan ada kendala-kendala, segera kita sharingkan beserta PD dan PLD. Itu salah satu koordinasi dari tim pendamping. Terus strategi koordinasi yang kedua dengan stakeholder, itu dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Dalam hal ini bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Yang lainnya adalah kita berkoordinasi dengan KPMD, itu adalah salah satu dari kader pemberdayaan masyarakat desa yang perlu kita optimalkan. Dalam hal ini, dalam hal perencanaan desa, dalam hal pelaksanaan kegiatan, dan dalam hal pelaporan-pelaporan yang ada di desa. Terus yang keempat itu bagaimana kita berkoordinasi dengan badan usaha milik desa. Alhamdulillah di Kecamatan Bayat sampai tahun 2021, 18 desa yang kita dampingi sudah berdiri badan usaha milik desa. Itu mungkin ada yang baru tumbuh, berkembang, dan sudah ada yang maju. Terus yang kelima, kita berkoordinasi dengan KPM. KPM itu adalah kader pembangunan manusia. Dalam hal ini, kita berkoordinasi dalam program pencegahan dan pencegahan penanggulangan stunting. Jadi semua hal yang ada itu kita koordinasikan dengan adanya beberapa bentukan organisasi atau kelompok atau forum KPMD, BUMDes, dan KPM. Dan di sini ada beberapa contoh foto pendampingan kami, itu kita koordinasi. Jadi kami bercerita sedikit, kita di Kecamatan Bayat itu mulai jam 7.30 kita sudah apel pagi di depan kantor kecamatan, dan itu kita ada absen satu persatu. Setelah itu ada penyampaian kegiatan dalam satu hari, itu nanti kita bagi tugas siapa yang akan bertugas di desa ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada pada waktu itu, pada hari itu juga. Dan itu kita juga setelah apel pagi itu biasanya setelah selesai kita kumpul di ruang pendamping ini. Salah satu tim kita dari pendamping PD di Kecamatan Bayat itu ada 3, PLD ada 5, 1 sekarang baru cuti. Terus kita juga berkoordinasi atau konsultasi dengan tenaga ahli di tingkat kabupaten. Jadi manakala kita terjadi kendala di lapangan, kita tetap berkoordinasi dengan tenaga ahli di kabupaten. Itu ada foto Bang Lukman itu sebagai Korkapnya Kabupaten Klaten. Tidak lupa juga kita koordinasi dengan kecamatan. Kecamatan itu kita manakala terjadi ada sesuatu hal yang urgent dari Pak Camat beserta pendamping dan seluruh stakeholder yang ada, kita berkumpul untuk kegiatan-kegiatan yang akan segera dilaksanakan. Terus kita juga melaksanakan itu untuk rakor KPMD. Rakor KPMD itu salah satu bentuk pemberdayaan kami.
bagaimana dalam hal pemberdayaan di masyarakat, dari perencanaan, dari nanti pelaksanaan kegiatan sampai pelaporannya bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Itu untuk forum KPMD sudah kita dirikan di Kecamatan Bayat. Terus untuk rakor BUMDes itu juga kita laksanakan di Kecamatan Bayat, itu kita laksanakan di setiap bulan. Jadi 18 BUMDes kita kumpul bareng bagaimana nanti kita mencari solusi bersama untuk kemajuan Bayat khususnya. Terus untuk rakor KPMD juga kita laksanakan setiap bulan. Dalam hal ini kita rakor KPMD juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, PLKB, dan dalam hal penanggulangan dan pencegahan stunting. Selanjutnya, kita dalam hal untuk komunikasi, kita ada beberapa strategi yang kita laksanakan. Jadi kita memberikan arahan kepada tim dari pendamping maupun PLD itu bagaimana kita mendengarkan. Jadi dalam hal ini kita mendengarkan apa yang menjadi masukan dari desa, apa yang menjadi masukan dari KPMD dan seluruh lapisan yang ada. Jadi strategi ini kita dengarkan dengan cara kita listening atau mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita selaku dari pendamping itu juga harus lepas diri dari masalah. Saat pendampingan kita jangan fokus dengan masalah pribadi, tetapi kita lebih fokus pada pekerjaan. Setelah kita fokus lepas diri dari masalah, kita berempati. Berempati di sini dalam arti kita bisa mengerti apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Terus dari pendamping itu juga harus bisa menyesuaikan diri di mana kita berada. Jadi kita harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di desa tersebut. Terus setelah kita menyesuaikan diri, kita mengungkapkan dengan cara-cara yang kita tahu, kita memahami. Jadi dengan ungkapan seperti itu, bagaimana dari desa yang kita dampingi itu mendapatkan persetujuan terkait dengan program-program yang ada dari Kementerian Desa, terutama sudah setelah dikeluarkan Permendes dari Kementerian Desa. Selanjutnya. Terus yang terakhir, ini yang menjadi unggulan dari kami, kita berbicara secara umum di Kecamatan Bayat, itu banyak potensi dan unggulan atau unggulan dan potensi. Unggulan potensi yang pertama, itu ada produk UMKM. UMKM yang sudah banyak didanai dari dana desa, itu salah satu itu adalah program produk makanan. Makanan dalam hal ini kita pemberdayaan UMKM salah satu di Desa Kecamatan Bayat itu nanti banyak produk yang muncul, itu salah satunya adalah Desa Cikal Bakal Angkringan, terus cagar budaya dari Joglo Tumiyono, Kampung Dolanan, Kampung Pecel, Gubuk Tiwul, Museum Angkringan, Kampung Blangkon, seperti yang saya pakai ini adalah produk dari Kampung Blangkon, terus ada beberapa produk makanan, itu kita berdayakan lebih lanjut. Terus batik ini kita banyak sekali karena di Bayat itu adalah menjadi produk batik paling besar. Kemarin kita bentuk kawasan perdesaan, tetapi sampai saat ini belum bisa terrealisasi karena adanya pandemi COVID-19. Batik ini kita kemarin membentuk 4 desa menjadi kawasan perdesaan. Jadi antara Banyuripan, Jarum, Beluk, dan Kebon itu menjadi satu. Terus untuk angkringan di sini karena salah satu desa di Kecamatan Bayat itu adalah merupakan salah satu cikal bakal angkringan. Jadi di sini ada museum angkringan, itu menjadi unggulan di Kecamatan Bayat. Terus untuk wisata religi itu mungkin ada Makam Pandanaran dan Bukit Pertapan, itu bisa nanti bagaimana mengkolaborasikan dalam hal untuk wisata. Jadi nanti misalkan bisa dikolaborasikan, insya Allah nanti ke depan Bayat akan lebih maju. Terus untuk wisata alam, sebenarnya potensi di Kecamatan Bayat itu banyak sekali. Itu ada Bukit Cinta, Bukit Arjuna, itu ada di Desa Gunung Gajah, terus ada Bukit Sidoguro, itu ada di Desa Kragitan, sama Bukit Patrum, Cemoro Sewu, Embung Krikilan, dan Ropon Jombor maupun Kawah Putih. Jadi potensi wisata alam di Kecamatan Bayat itu banyak sekali.
Terus yang terakhir adalah yang menjadi potensi dan unggulan di Kecamatan Bayat itu adalah Joglo Tumiono. Itu ada di Desa Ngerangan. Itu bagaimana nanti ke depan paket wisata itu mungkin nanti bisa dikolaborasikan antara Bukit Arjuna dan lain-lain itu di Kecamatan Bayat. Pada kesempatan siang hari ini mungkin kami sampaikan untuk Kecamatan Bayat itu baru proses untuk pendirian atau peralihan dari PNPM UPK itu ke Badan BUMADes, Badan Usaha Bersama. Jadi nanti harapannya dengan adanya forum BUMDes dengan BUMDes bersama itu bisa berkolaborasi nanti ke depannya untuk kemajuan dalam hal paket-paket wisata. Terutama di Bukit Arjuna, alhamdulillah sudah didanai dari dana desa. Kemarin sudah untuk beberapa pembangunan, spot foto dan lain-lain sudah dipihaki dari dana desa. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Nanti kita di acara tanya jawab mungkin banyak kata yang kurang berkenan yang kami sampaikan ke teman-teman semua dari kami selaku pendamping desa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sumardi atas paparannya. Terima kasih Bapak. Mohon izin berkenan untuk tetap menunggu nanti apabila ada sesi tanya jawab di akhir kegiatan. Ibu Bapak peserta angkringan, kini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang terakhir. Izinkan saya membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Bapak Danang HB Saputro. Beliau hadir di sini sebagai perwakilan dari LRD LPDP PK 176 Bestari Suwarna Bumi. Saat ini beliau sedang menjalani program magister di Magister Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tentunya akan banyak hal menarik yang bisa beliau bagikan kepada kita semua terkait dengan pendampingan di Desa Gunung Gajah. Mungkin dari Bapak Ibu peserta juga akan ada yang tertarik bagaimana caranya apabila ada desa yang ingin menjadi dampingan dari teman-teman LPDP ini. Langsung saja kepada Mas Putro, kami persilahkan. Mas Danang atau Mas Putro nggih? Halo? Ya, kita tunggu sebentar. Mas Danang, apakah sudah bergabung? Danang Handovo. Ya. Ini nih kan nih. Enggak ada nih. Sama-sama. Masih di-unmute ya. Ya, Mas Danang masih di-unmute. Iya. Mikrofonnya dinyalain dulu. Mic-nya bisa dinyalakan dulu, Mas. Halo? Iya, Tes? nggih. Monggo Mas Danang silahkan dijelaskan terkait dengan kenapa bisa memilih Desa Gunung Gajah sebagai lokus untuk diintervensi, kemudian mungkin bisa diceritakan juga apabila ada rekan-rekan dari desa yang kebetulan bergabung di webinar ini tertarik untuk bisa menjadi salah satu desa dampingan dari LPDP, itu seperti apa prosesnya? Monggo bisa dijelaskan. Waktu 15 menit nggih Mas Danang, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin kemarin ini bisa ikut apa untuk paparan boleh bisa di-share nggak ya? Dari kami atau jenengan yang akan share?
Ntar Mbak, saya coba cari filenya dulu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kemendesa dan juga Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar angkringan hari ini. Ini mungkin lebih tepatnya kita sharing pengalaman tentang kegiatan kami yang kita laksanakan di Desa Gunung Gajah. Jadi, kurang lebih adalah kita melakukan pelatihan manajemen desa wisata yang kita laksanakan sekitar mulai dari bulan Februari hingga bulan April ya. Nah, kemudian ini sedikit perkenalan dari kami. Sebenarnya apa sih Bestari Suwarna Bumi itu? Jadi Bestari Suwarna Bumi itu sebenarnya adalah nama angkatan persiapan keberangkatan yang ke-176 yang berisikan penerima beasiswa dari LPDP dari berbagai wilayah di Indonesia. Kurang lebih jumlah kami ada 157 awardee. Yang mana terbagi 81 itu adalah cowok dan 76 itu cewek ya. Kemudian dari sisi strata untuk magisternya ada 143, untuk program doktor ada 11 dan dokter spesialisnya 3. Nah, ini adalah maskot kami, orangutan berbulu emas yang kita kasih nama Budi. Sesuai dengan namanya juga menjadi singkatan program yang kita laksanakan, yaitu Bakti untuk Desa Independen. Nah, kami sebagai awardee ini, jadi kronologis awal bagaimana kita melakukan proyek sosial di Desa Gunung Gajah ini. Pihak LPDP untuk para awardee ini ada satu kewajiban untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya adalah pengabdian masyarakat. Oleh karena itu kami awal mulanya mengeksplor dengan mengambil baseline dari data pusat statistik waktu itu, yang mana kita secara umum mengambil baseline yaitu tentang masalah komposisi penduduk komposisi persentase tinggal penduduk antara desa dan kota. Yang mana di situ dari data yang kita dapatkan bahwa Badan Pusat Statistik itu pada tahun 2021 memperkirakan sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020. Dan persentase ini diprediksi ternyata akan terus meningkat mencapai 66,6 pada tahun 2035. Alasannya masih cukup klasik, yaitu masalah lapangan pekerjaan, kemudian keinginan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, yang harapannya juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian kami dan teman-teman PK 176 mulai mengusulkan beberapa nominasi calon lokasi ya. Dari beberapa calon lokasi tersebut kita musyawarahkan dan akhirnya kita tetapkan Desa Gunung Gajah sebagai lokasi untuk pelaksanaan proyek sosial kita. Karena pertimbangannya adalah konsentrasi awardee ini paling banyak adalah di Jogja, dan lokasi Gunung Gajah ini ada di Klaten, sehingga nanti kita bisa intens dalam melakukan pendampingan dan pelaksanaan proyek sosialnya. Dari situ kemudian kita lakukan audiensi dengan warga. Kita hadir, di situ juga waktu itu kita ketemu dengan Pak Mawan, kemudian dengan beberapa bapak-bapak tetua di desa tersebut. Di situ kita lakukan wawancara untuk mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan apa yang kiranya itu urgent untuk segera dipenuhi di Desa Gunung Gajah. Akhirnya dari situ kita tetapkan bahwa proyek sosial kita nanti akan fokus pada Puncak Arjuna di Desa Gunung Gajah.
yang mana pendekatan yang kita lakukan adalah pelatihan masyarakat untuk menunjang sektor pariwisata. Nah, dari identifikasi kebutuhan tadi, kita mencoba kerujutkan menjadi tiga hal yang kita nilai itu paling penting untuk segera dipenuhi. Karena apa? Di Desa Gunung Gajah yang kita temukan itu adalah satu, motivasi lanjut pendidikan. Ya, kondisi perekonomian warga desa yang kurang mampu ini menyebabkan masih tinggi anggapan bahwa seseorang itu ingin sesegera mungkin meninggalkan sekolah dan langsung mencari pekerjaan di kota. Dan rata-rata setelah kerja di kota ini tidak pulang-pulang gitu. Jadi desa ini untuk pemudanya itu kurang banyak ya. Jadi daya saing desanya juga akhirnya menurun. Kemudian keterampilan warga dalam pengelolaan internet ini juga masih minim. Jadi di sini untuk rata-rata usia produktif ini juga masih belum fasih atau belum terampil ya menggunakan teknologi informasi semacam office atau pengelolaan sosial media dan komunikasi-komunikasi yang sifatnya mampu mengefisienkan biaya. Nah, yang ketiga, kami temukan di Desa Gunung Gajah ini sebenarnya ada potensi wisata dan sudah ada Pokdarwis. Hanya saja pengetahuan tentang manajemen pariwisata ini juga masih belum maksimal. Sedangkan pengelolaan wisata yang bagus itu sebenarnya dapat menjadi daya ungkit bagi sektor-sektor yang lain di desa tersebut. Sehingga pada akhirnya kami memilih dari tiga kebutuhan yang dinilai cukup urgent tersebut, kita memilih manajemen desa wisata itu menjadi main project-nya ya. Jadi sasaran kegiatan yang utama itu adalah pengembangan desa wisata. Karena kita nilai nanti jika pengembangan wisatanya sudah bagus dan ekowisatanya itu dapat berkembang, itu dapat menutup kebutuhan-kebutuhan yang lain semacam lapangan pekerjaan tadi. Jika aktivitas wisatanya sudah berjalan, akan sedikit memberikan ruang untuk menambah lapangan pekerjaan dan mendapatkan peluang-peluang usaha untuk meningkatkan penghasilan masyarakat setempat. Nah, akhirnya dari situ kita coba menginisiasi beberapa kegiatan. Dengan manajemen desa wisata sebagai main project-nya, akhirnya semua kegiatan yang kita susun di situ ada digital marketing, kemudian pelatihan MS Office, kemudian manajemen keuangan, kemudian ada program kakak asuh, dan peningkatan kapasitas pengolahan outbound. Ini dalam rangka untuk mendukung main project kita, mendukung manajemen wisata ini sebagai sasaran utamanya. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang potensi wisata yang ada di Desa Gunung Gajah. Yang dari hasil identifikasi sebenarnya wisata ini sudah sempat berjalan dan sudah menghasilkan banyak keuntungan ya. Hanya saja karena masa pandemi ini sedikit mati suri. Nah, ini sebenarnya kondisi saat ini bisa menjadi momen yang baik juga untuk persiapan yang lebih baik untuk menyongsong berakhirnya pandemi dengan satu strategi baru untuk pengembangan wisata di Desa Gunung Gajah. Nah, kami awardee ini sadar betul bahwa pengembangan manajemen wisata ini tidaklah sesuatu hal yang cukup mudah. Seperti halnya kita membuat jalan ya, saat kita belanja semen, pasir, dan kita menggerakkan warga, itu jalan ya akan jadi. Saat kita membuat rumah ya, saat kita sudah belanja semen, rumah, kita kemudian gotong royong warga membangun rumah, ya rumahnya akan jadi. Namun wisata ini butuh proses dan waktu, juga membutuhkan resource dan sumber daya yang besar. Disinilah kami awardee melakukan sedikit pendekatan lain, ya, karena kami sadar kami di sini ditemukan dalam waktu yang mungkin tidak lama juga. Akhirnya kita coba dalam pengembangan desa wisata ini kita mencoba melakukan melalui pendekatan sinergi. Yaitu kita coba melakukan
pendekatan sinergi melalui sinergi 5 elemen, ya, di mana kita langsung ekstraksi langsung kondisi yang sudah ada di sekitar kita, kita coba identifikasi sumber daya yang memang sudah ada di sekitar kita. Di situ mungkin ini model Pentaholik tadi sudah dijelaskan lebih detail cara kerjanya sama Bu Devi. Nah ini kita coba ekstraksi langsung, sebenarnya kita catat pihak-pihak yang bisa masuk dalam sinergi di pengembangan desa wisata Gunung Gajah. Salah satunya di elemen akademik ya, sebagai konseptor. Di Desa Gunung Gajah ini sudah ada program PHP2D, ya, yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian juga ada KKN tematik bergilir yang selalu hadir di Desa Gunung Gajah, dan salah satunya kami, WordIPK 176. Kemudian kita juga identifikasi juga untuk bisnis sebagai enabler atau pelengkap. Ternyata di Desa Gunung Gajah ini juga sudah dibangun BUMDes. Bahkan Pak Kades itu juga cukup mendukung pengembangan wisatanya, nanti BUMDes ikut berperan di situ. Kemudian sedikit jauh ke selatan itu ada Desa Wisata Ngelanggeran, ya. Desa Wisata Ngelanggeran ini memang awalnya sebuah komunitas wisata, namun sudah mampu menjadi bisnis yang menghasilkan nilai tambah yang cukup banyak di desanya. Kemudian travel agent, di situ juga ada aktivitas pariwisata religi. Ini juga bisa turut serta mendukung pengembangan wisata di Desa Gunung Gajah. Kemudian ada pemasaran digital. Kita bisa memanfaatkan ya semacam Traveloka atau ya Traveloka, minimal Traveloka itu bisa menjadi salah satu platform juga untuk menawarkan homestay atau beberapa produk-produk wisata di situ. Kemudian elemen selanjutnya adalah community, ya, community sebagai akselerator. Di Desa Gunung Gajah ini sudah ada Pokdarwis. Kemudian juga sudah ada kelompok tani empon-empon yang punya potensi untuk diversifikasi nanti produknya menjadi produk-produk jamu. Kemudian juga ada homestay, cuma kita belum dapat kepastian apakah para pemilik homestay ini sudah bersatu atau sudah berkelompok atau belum. Nanti mungkin Pak Mawan yang lebih mengetahui kondisi yang ada di Desa Gunung Gajah. Kemudian elemen selanjutnya government. Nah, government ini adalah pemerintah ya di sini. Nah, di sini bisa mendukung dalam sisi pengembangan pembangunan infrastruktur wisata. Nah, ini di Desa Gunung Gajah ini sudah ya. Karena pernah ada kerja bakti bangun desa untuk kerja bakti bangun jalan untuk menuju ke lokasi Puncak Arjuna ini. Kalau nggak salah itu kebijakan dari penggunaan dana desa. Nah, ini merupakan dukungan dari pemerintah setempat yang bisa mendukung pengembangan desa wisata di Desa Gunung Gajah. Kemudian ada pendamping desa, di Pak Sumardi ya, Pak Sumardi. Kemudian PSM, penggerak swadaya masyarakat. Nah, PSM ini sebenarnya nggak hanya di Balai Pelatihan Masyarakat saja, namun PSM ini sekarang sudah tersebar di pemda-pemda di seluruh Indonesia. Ini tugasnya adalah penggerak swadaya masyarakat ya, satu aparatur yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Nah, di sisi lain government atau pemerintah ini bisa mendukung melalui regulasi atau kebijakan pengembangan desa wisata di lokasi setempat. Setelah itu media ini juga cukup penting sebagai katalisator, di mana bisa berfungsi sebagai brand awareness. Itu kita bisa mengenalkan wisata kita. Apalagi sekarang itu sudah banyak media sosial ya, seperti IG, Facebook, atau hal-hal yang itu cukup murah dan jangkauannya sangat luas. Jadi dengan kita bisa memanfaatkan media-media tersebut, kita tuh bisa mengenalkan wisata kita ke area yang lebih luas. Kemudian brand image, dengan memanfaatkan media, kita bisa membangun kekuatan image dari wisata kita, sehingga sesuatu yang mungkin dulunya dianggap sepele atau enteng, daerah itu apa sih, cuma gitu aja gitu. Tapi kalau brand image-nya jadi, itu orang bisa dibela-belain harus antri beli tiket untuk bisa sampai ke desa wisata itu, ke lokasi itu, seperti itu. Nah, ini sedikit
ini adalah gambaran kami terkait dengan pengembangan desa wisata di Gunung Gajah, karena kita mempertimbangkan bahwa pengembangan desa wisata ini kesuksesannya adalah membutuhkan banyak resource dan sumber daya. Kami tidak mungkin sendiri. Kemudian pengembangan desa wisata ini enggak bersifat sekali jadi, ya, butuh proses dan waktu. Kemudian keterlibatan banyak stakeholder dan konsisten dengan hasil yang ingin dicapai itu kuncinya. Nah, akhirnya kita coba menghubungi beberapa pihak yang telah kita identifikasi sebelumnya. Tadi Mbak Devi sudah jelaskan bahwa kita datang ke Balai Pelatihan Masyarakat Jogja, kita minta bantuan, kita minta pendampingan. Juga kita memanfaatkan dari sisi bisnis, di situ ada Mas Sugeng Handoko ya. Waktu itu juga kita datengin bagaimana Mbak kita ingin melakukan pendampingan terhadap masyarakat desa Gunung Gajah dengan kondisi keterbatasan sumber daya yang kami miliki. Akhirnya beliau sangat mengantusias dengan maksud dan tujuan kami, dan Mas Sugeng Handoko sendiri juga terbuka ya dengan apa yang menjadi maksud tujuan kami. Akhirnya pelaksanaan manajemen desa wisata ini bisa berjalan. Jadi kami mendapat satu bantuan pendampingan secara substansi dari teman-teman PSM ini, bisa memberikan pelatihan langsung terhadap masyarakat Gunung Gajah. Dan juga kita mendapatkan satu kesempatan untuk studi banding dengan salah satu pionir mungkin ya, pionir atau mungkin salah satu contoh praktek baik yang telah berhasil mengembangkan desa wisatanya di area Jogja. Nah, di sini akhirnya kita sadari bahwa kolaborasi atau sinergi ini cukup meringankan saat kita memiliki sesuatu tujuan yang cukup berat, ternyata bisa kita lakukan dengan cara bersinergi. Nah, ini merupakan langkah awal yang telah kita lakukan, dan kita kembali lagi, setelah sinergi itu terbangun dan sudah dapat direalisasikan. Nah, tantangannya adalah bagaimana sinergi itu berkelanjutan. Nah, itu yang menjadi pikiran kami, itu yang menjadi garis bawahi dari pendekatan sinergi yang kita lakukan. Karena apa? Kalau di Jawa itu ada istilah obong-obong belarak ya. Jadi belarak itu daun kelapa yang sudah kering, yang saat disinergikan dalam satu ikatan itu kalau dibakar tuh terang banget. Tapi ya tidak tahan lama dan cepat mati. Nah, harapan kami, sinergi ini bisa berkelanjutan. Nah, kenapa? Karena sinergi yang terbangun ini juga masih rentan terputus akibat dari satu kondisi. Seperti contoh akademik, program PHP 2D UNY ini kan bersifat tematik. Saat program ini selesai, ini kan apakah nanti akan berlanjut di situ, apakah nanti ganti tema, ataukah temanya sama tapi tetap di lokasi itu. Ini yang perlu dipikirkan. Kemudian KKN tematik, itu rata-rata sekarang pelaksanaan KKN itu ya hanya 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, kecuali angkatan 80-an ya Pak, bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian juga Wordy ini kan keberadaannya ini ya selama kita belajar. Karena tuntutannya saat Wordy ini selesai belajar itu harus kembali ke daerah asal untuk mengabdikan dirinya. Dan ini masih rentan simpul ini terputus. Kemudian dari sisi bisnis, BUMDes, travel agent, kita tahu bahwa bisnis itu orientasinya adalah profit. Nah, pertanyaannya saat profit itu dinilai tidak worth it, gitu kan? Apakah bisnis itu akan tetap berjalan di situ? Nah, ini juga masih terjadi kerentanan putusnya simpul di elemen bisnis. Kemudian komunitas. Komunitas ini cukup klasik, biasanya masalahnya adalah masalah internal ya, perbedaan pendapat, perbedaan visi. Nah, itu juga bisa menjadi potensi putusnya simpul dalam elemen komunitas. Nah, di sini government itu ini unsur pemerintah ya, yang mana secara tugas dan fungsi memang melayani masyarakat.
kami nilai elemen ini yang paling settle dari 5 elemen. Seorang aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ya kadang mau capek, mau susah, karena itu memang sudah tugasnya, pasti dia akan konsisten di situ. Nah, akhirnya untuk menjawab tantangan ini, pandangan kami untuk sinergi multi pihak dalam pengembangan Desa Gunung Gajah ini membutuhkan elemen kunci. Elemennya di mana? Elemennya adalah di elemen government, karena di situ ada pendamping desa dan juga ada penggerak swadaya masyarakat ya, yaitu pendamping profesional dari aparatur sipil negara atau PNS. Nah, keduanya ini perlu sinergi yang mana nantinya akan menjadi aktor kunci untuk mensupervisi atau pendampingan sinergi yang telah terbangun ini. Kemudian juga melakukan monitoring, dan yang paling penting itu adalah maintenance. Aktor kunci nanti akan dapat memberikan advice, assist, atau dukungan, inputan, dan membantu, dan mampu mencari alternatif resource jika suatu saat itu elemen itu ada yang putus. Jadi di situ juga bisa menjadi sumber informasi jika ada pendampingan bergelombang yang sifatnya periodik atau temporary, semacam KKN tematik. Jadi saat dia hadir ingin memberikan satu program itu tidak melalui awal lagi. Jadi dia udah mencapai titiknya itu sampai mana nih desa ini, dia bisa memulai di titik yang tepat. Nah, dari situ akhirnya kami simpulkan, beberapa kesimpulan kami adalah pengembangan desa wisata Gunung Gajah ini sebenarnya memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Keterlibatan dalam sini adalah butuh komitmen dan konsistensi para pihak yang jelas secara berkelanjutan. Kemudian sinergi yang dibangun membutuhkan aktor kunci untuk menjamin keberlanjutan, karena fungsinya nanti sangat penting dalam sisi pendampingan, pemantauan, inputan saran, dan asis ya, ada asis. Dan yang ketiga, sinergi pendamping desa dan penggerak swadaya masyarakat ini kami menilai ini dapat menjadi alternatif solusi dalam menanggulangi stagnasi ya. Jadi tadi digambarkan saat simpul itu terputus satu elemennya, itu akan terjadi stuck. Nah, keberadaan aktor kunci ini meminimalkan stuck yang terlalu lama. Dia bisa segera menutup, dia bisa memberikan advice, dan akhirnya stagnasi itu tidak sering terjadi, kalaupun terjadi ya tidak lama. Nah, di sini inovasi diperlukan, kemudian juga adaptasi, dan yang jelas kolaborasi dengan pihak-pihak yang baru untuk mendukung dari pengembangan desa wisata di Desa Gunung Gajah ini. Ya, ini adalah salah satu quote dari Bapak Widaryanto waktu pelatihan di Desa Ngelanggeran, bahwa beliau berpesan hendaknya sebuah kegiatan tidak dikerjakan sendiri karena akan berat. Apa yang tidak dicapai akan ringan jika dikerjakan bersama. Itu kata-kata yang cukup tertanam di hati kami ya Pak. Baik, kurang lebih itu sharing pengalaman kami kegiatan pendampingan di Gunung Gajah, dan juga sedikit pandangan kami tentang bentuk sinergi yang mungkin dapat diimplementasikan dalam pengembangan desa wisata di Gunung Gajah. Kami Bestari Suwarna Bumi, terima kasih atas kesempatannya dapat berpartisipasi dalam seminar hari ini. Sesuai moto kami, bersinergi, berkolaborasi, mengabdi pada negeri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum